Untuk bisa melakukan komunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, maka diperlukan suatu protokol. Di protokol merupakan sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi, di mana nantinya akan diatur apa yang dikomunikasikan, bagaimana caranya, dan kapan dikomunikasikan. Jadi pada kehidupan sehari-hari, di situ kita berkomunikasi dengan teman, itu ada protokolnya gitu ya. Kita bertatap muka, misalnya kita sapa dulu atau salam dulu, kita sapa dan lain sebagainya, sehingga untuk lancarnya komunikasi ada protokolnya. Nah, begitupun pada jaringan komputer. Komunikasi antar entitas di dalam suatu jaringan ini harus diatur sehingga entitas itu dapat mengirim atau menerima informasi. Jadi tidak serta-merta nantinya komunikasi dilakukan dengan pertukaran bit demi bit gitu ya, aliran bit demi bit dari entitas satu ke entitas lainnya, tetapi harus setuju dulu bahwa ini protokol yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di awal pengembangan internet, di situ protokol ini dulu yang dikembangkan sehingga bisa memungkinkan terjadinya komunikasi. Ada beberapa elemen kunci dari protokol. Yang pertama ada sintaks, struktur atau format data. Jadi bagaimana data nanti direpresentasikan sehingga bisa dialirkan. Kita dulu pernah membahas bagaimana pertukaran data melalui layer-layer yang ada pada 7 layer ISO atau OSI. Nah, itu ada sintaks tersendiri di dalam protokol itu yang harus diikuti. Kemudian semantik, ada makna-makna yang ada pada tiap informasi. Jadi setiap bagian dari bits nantinya memiliki makna tertentu, bagaimana pola tertentu diinterpretasikan, dan tindakan apa yang dilakukan dari interpretasi tersebut. Kemudian timing, protokol juga harus mampu mengatur gitu ya, timing kapan data akan dikirim, seberapa cepat dia dikirim. Misalnya pengirim menghasilkan data 100 Mbps, tetapi penerima hanya dapat proses 1 Mbps. Tentu saja tidak serta-merta langsung bisa dikirim, karena akan ada data yang hilang yang diterima oleh penerima, sehingga diatur seperti itu supaya data tetap bisa diterima dengan perbedaan transfer data yang ada dari pengirim ke penerima. Kemudian berikutnya ada standar. Jadi standar ini sesuai dengan namanya yang harus diikuti gitu ya. Hal yang harus diikuti oleh semua orang yang terlibat. Nah, kalau di sini berarti dalam dunia jaringan yang bisa saja nanti ada prosesnya, ada hardware, ada softwarenya, harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Jadi standar penting untuk membuat dan menjaga market yang terbuka dan kompetitif, untuk membuat peralatan yang akan menjamin interoperabilitas nasional maupun internasional. Standar ini nanti akan diacu oleh pembuat, vendor, dan lembaga pemerintah, sehingga nanti bisa dipastikan interkonektivitas yang dibutuhkan pada marketplace dan dalam komunikasi internasional. Kita pasti sudah pernah membaca gitu ya, ada label-label standarisasi yang mengikuti
suatu produk atau suatu proses, atau bahkan di suatu lembaga itu mereka menggaungkan bahwa mereka sudah memenuhi standar apa misalnya. Kita lihat, nah ini ada berbagai macam komite pembuatan standar. Nah yang pertama ini ISO, International Standard Organization, ini mengeluarkan banyak standar yang nanti bisa diadopsi oleh lembaga atau perusahaan gitu ya. Biasanya ketika lembaga atau perusahaan sudah mengikuti standar ISO, berarti ini sudah bisa diterima secara internasional gitu ya, standarnya sudah tinggi. Kemudian ada International Telecommunication Union, fokusnya pada riset dan pengembangan standar komunikasi, khususnya sistem telepon dan data. Kemudian ada American National Standard Institute (ANSI), ada IEEE, kita pasti juga sering menggunakan standar IEEE. Kemudian Electronic Industry Association, World Wide Web Consortium, kemudian Open Mobile Alliance. Nah ini untuk standar perangkat mobile. Kemudian ada juga forum. Forum ini nantinya berisi orang-orang atau nantinya lembaga yang memiliki fungsi tertentu. Jadi dibandingkan dengan standar ini nanti akan memiliki prosedur yang lebih lama gitu ya. Jadi untuk membentuk suatu standar tertentu butuh waktu yang lama dengan operasional yang lebih lambat gitu ya. Nah untuk memfasilitasi standar proses, maka dibuatlah grup-grup khusus atau spesial di dalam bentuk forum, sehingga forum ini nanti bisa bekerja dengan universitas ataupun juga dengan pengguna untuk melakukan tes, evaluasi, dan menstandarisasi teknologi baru. Jadi selain standar itu ada forum yang lebih kecil gitu, yang pekerjaannya itu lebih cepat gitu ya, langsung bekerjasama dengan universitas dan pengguna. Ada Frame Relay Forum, FTM Forum, Universal Plug and Play Forum. Nah, nanti ini bisa dicari masing-masing ini forum apa gitu. Kemudian ada Regulatory Agency ya, dari standar protokol yang tadi ada regulator yang mengatur itu semua, biasanya ini dari pemerintah ya. Jadi pemerintah menyediakan lembaga tertentu untuk mengatur bagaimana komunikasi bisa dilakukan. Misalnya di Indonesia itu mengatur frekuensi misalnya. Nah, ada lembaga yang mengatur itu. Nah, untuk standar internet itu sendiri ada proses yang harus dilalui ya untuk bisa ditetapkan sebagai standar yang resmi gitu, yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi ini gambaran langkah-langkah yang harus diikuti. Misalnya kita ingin mengusulkan standar baru di internet misalnya ya, bagaimana komunikasi bisa dilakukan dengan cara yang baru, misalnya kita menemukan, nah kita harus ajukan dulu melalui langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya, nanti bisa dilihat ada penjelasan masing-masing.
mulai dari propose standar, draft standar, internet standar, kemudian ada historik juga, kemudian ada eksperimental dan informasional. Ini sudah dijelaskan di slide ya, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian dari standar-standar ini ada requirement level. Nah, tingkat kebutuhan dari standar-standar tersebut. Ada yang required, ada recommended, elective, limited use, dan not recommended. Nah, required ini sesuai dengan namanya, RFC ini harus diimplementasikan oleh semua sistem internet sehingga bisa melakukan komunikasi, misalnya IP. Ya, IP ini wajib gitu ya, standarnya harus diikuti. Kemudian recommended, tidak dibutuhkan untuk pemenuhan minimum, nah, tapi direkomendasikan, misalnya FTP, Telnet. Elective, tidak dibutuhkan dan tidak direkomendasikan, namun masih bisa digunakan. Kemudian ada limited use, sebaiknya digunakan hanya pada situasi tertentu. Kemudian not recommended, tidak cocok digunakan untuk penggunaan umum. Nah, ini nanti bisa dilihat contohnya masing-masing. Nah, untuk internet itu sendiri, jadi tidak ada yang memiliki internet itu secara mutlak, tetapi ada lembaga yang mengadministrasi dari internet itu. Nah, ada yang paling atas itu ada Internet Society, kemudian di bawahnya ada Internet Advisory Board, kemudian dibagi ke dalam dua kelompok lagi ya. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing. Dari Internet Society, ini non-profit society atau lembaga non-profit, dibentuk tahun 92, menyediakan dukungan pada proses standar internet. Jadi mengatur dan mendukung badan administrasi internet. Kemudian ada Internet Architecture Board, penasehat teknis bagi ISOC tadi, Internet Society. Mengawasi kelanjutan pengembangan TCP/IP dan berbagai macam lainnya terkait dengan internet. Kemudian ada IETF, Internet Engineering Task Force. Ada working group, ini merupakan working group bertanggung jawab mengidentifikasi masalah operasional dan mengajukan solusi untuk masalah tersebut, di mana nanti akan dibagi ke dalam working area-area tertentu, misalnya aplikasi, dan protokol, routing, operation, dan lain sebagainya. Jadi mengidentifikasi masalah operasional. Kemudian ada Internet Research Task Group. Jadi ini working group yang berfokus pada riset jangka panjang untuk keberlanjutan dari internet protokol, aplikasi, arsitektur, dan teknologi. Nah, jadi di sini riset yang terus dilakukan untuk pengembangan internet ke depannya. Kemudian ada yang bertanggung jawab untuk nama dan nomor. Jadi di internet itu kita ketahui adanya identifikasi ya dari internet. Ada naming misalnya, nah diatur oleh otoritas tertentu. Awalnya itu IANA, kemudian sekarang dilanjutkan dengan ICANN. Kemudian ada Network Information Center, tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang protokol TCP/IP. Nah, itu berbagai macam organisasi yang mengadministrasi internet ya, secara garis besar seperti itu. Detailnya nanti bisa dicari lagi.